Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan yang telah banyak berkorban dan berjasa terhadap apa yang telah kita capai pada saat ini. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017 akhir ke 2018, tergabung dalam tim penelitian sejarah Labuhan Batu, melakukan penelitian dan penelusuran sejarah salah seorang ulama besar Labuhan Batu yang terlupakan, tepatnya di daerah Panai Hilir ya, yang masyarakat di sana menyebutnya dengan daerah Sungai Lumut. Itu ada seorang Tuan Syekh Sungai Lumut gitu. Tuan Syekh Sungai Lumut ini adalah seorang ulama yang juga pejuang, yang memiliki jasa yang besar terhadap perkembangan Islam di daerah pesisir, khususnya daerah Panai Tengah, Labuan Bilik, dan daerah Panai Hilir. Tuan Syekh Lumut atau nama kecil beliau adalah Abdul Wahab bin Abdul Raub, lahir tahun 1864 ya di Sungai Lumut. Sesudah alim ya, beliau bergelar Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Raub dan terkenal dengan nama Tuan Wahab Sungai Lumut. Pada masa itu Sungai Lumut itu masuk dalam teritorial Labuhan Bilik. Tetapi setelah Indonesia merdeka, daerah Sungai Lumut ini dimasukkan ke dalam kecamatan Panai Hilir dengan ibu kotanya Sebrombang. Ayah beliau adalah Haji Abdul Raub yang ketiga itu menjadi seorang guru agama, penyair, dan tokoh masyarakat di daerah Labuan Bilik, ya, tokoh agama Islam yang terkenal. Beliau itu mendidik anaknya Abdul Raub ini dengan pola pendidikan agama yang betul dari dasar sampai kepada pendidikan agama yang mumpuni, karena beliau menghindari sekolah umum Belanda yang pada masa itu bernama Volkschool, yang pada prinsipnya ayah dari Tuan Syekh Abdul Wahab Lumut ini, yaitu Tua Haji Abdul Raub, sangat membenci kolonial dan penjajahan Belanda, dan setiap aspek yang berbau kolonial beliau tidak menyukainya. Abdul Wahab memiliki kecerdasan yang luar biasa dan tinggi, sehingga pada usia 14 tahun beliau itu diberangkatkan ke Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah, untuk memperdalam ilmu agama. Maka pada tahun 1882, ketika beliau berusia 14 tahun, berangkatlah beliau ini, ya, Haji Abdul Wahab Lumut ini, Tuan Syekh ini, ke Tanah Suci. Dan di sana beliau lebih kurang 11 tahun belajar di Makkah Al-Mukarramah. Maka pada tahun 1893 beliau kembali ke tanah air, tepatnya menuju kampung halamannya di Sungai Lumut, dan beliau disambut dengan sukacita oleh masyarakat Sungai Lumut, karena mereka bergembira kembalinya putra daerah mereka, seorang ulama, alim, berilmu, yang akan menjadi penuntun mereka dalam beribadah beragama. Selanjutnya, di tahun yang sama, disebabkan karena ketinggian ilmu beliau, Tuan Syekh Abdul Wahab Lumut ini, maka Sultan Billah ya pada tahun yang sama, tahun 1893, memanggil beliau ke Kesultanan Billah dan menjadikan beliau sebagai kadi kerajaan yang menjadi otoritas tertinggi pada aspek hukum Islam dan aspek peribadahan pada Kesultanan Billah pada masa itu. Beliau berada di negeri lama, di Istana Sultan Billah, lebih kurang selama 14 tahun, memberikan pengajaran agama kepada
pihak istana dan juga kepada masyarakat bila hilir negeri lama pada masa itu. Di samping tugas beliau dan jabatan beliau sebagai mufti kerajaan atau mufti Kesultanan Bilah. Setelah 14 tahun berlalu, beliau kembali menetap pulang kembali ke Sungai Lumut, dan pada tahun 1923 beliau mendirikan madrasah ya di Sungai Lumut yang pada masa itu diberi nama Ittihadul Watoniyah dan dipimpin oleh beliau sendiri. Pada masa itu juga beliau mendirikan ikut sebagai inisiator atau mendirikan Syarikat Islam di Labuhan Bilik yang pada waktu itu didirikan oleh Haji Muhammad Nurdin dan berkedudukan di Labuhan Bilik, dan Tuan Syekh Abdullah Absai Lumut ini berposisi sebagai penasihat syarikat Islam di Labuhan Bilik. Selanjutnya, ketika beliau berusia 70 tahun, beliau kembali berangkat menunaikan ibadah haji yang kedua ke Makkahul Mukarramah, tepat sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Lebih kurang 7 bulan di Tanah Suci, beliau kembali ke kampung halamannya, dan beliau mengidap penyakit yang pada masa itu sangat sulit untuk ditemukan obatnya, yaitu penyakit darah tinggi atau hipertensi istilahnya sekarang. Pada masa itu hipertensi sangat sulit dicari obatnya. Walaupun pada masa kolonial itu dokter-dokter Belanda mampu mengobatinya, tapi Tuan Syekh Abdullah Absai Lumut tidak rela, tidak ridho dia diobati oleh Belanda kolonial. Begitu tegasnya beliau dalam sikap melawan Belanda, karena Belanda itu menurut pandangan beliau adalah penjajah secara ekonomi, secara agama, dan secara peradaban. Karena Belanda betul-betul menghalangi perkembangan syiar Islam di daerah Labuan Bilik dan Sungai Lumut, menerapkan guru ordonanti, bahkan melarang pengajaran pada materi pelajaran tertentu seperti nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan beberapa kajian aspek Islam yang penting. Sehingga beliau itu sempat berperkara dan diberikan hukuman oleh Belanda dengan denda atau masuk penjara. Tetapi Tuan Syekh Abdullah Absai Lumut lebih memilih masuk penjara dibandingkan membayar denda, karena beliau menganggap bahwa dengan membayar denda itu memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak kolonial. Banyak pihak yang bersedia membela dan membayarkan dendanya, tetapi beliau bersikeras terhadap keputusannya sampai berlanjut perkara itu sampai ke Tanjung Balai, Jakarta, dan beberapa pusat kolonial di Pulau Jawa. Sampai pada akhirnya beliau menang perkara dan kembali bisa membuka madrasah Ittihadul Watoniyah tanpa halangan apapun. Tetapi setelah sakit, beliau itu semakin parah, dan tepatnya pada tahun 1941 beliau kembali menghadap kepada penciptanya, berpulang ke rahmatullah. Tak dapat ditahan lagi, maka beliau wafat pada tahun 1941.
Kawan mau berangkat nih haji yang kedua kali. Iya, iya. Nah, diserahkanlah ini sekolah itu deh ini ke orang tua kita. Matsonah nama apanya orang tua kita. Gelar-gelarannya. Kalau asli Saifuddin Musa. Jadi nama buka apa enggak? Nama buka sekolah Maktab Akab Nun Dipani. Ini siapa? Ini apa aja? Ini apa pula bisan apa aja? Lebih sah dan nya. Oh iya. Umar Sahi kalau rumahnya. Jadi sekolah dulu yang dibuka tuan, yang tuan aja dulu membuka sekolah. Iya, tuan lah. Ada lagi sekarang puing-puingnya itu gitu. Ya, ada lama. Kira-kira di mana tapaknya itu? Ada itu di situ. Oh, dekat situ juga? Iya, dekat situ. Nah, itulah kemudian karena orang tuanya pula sudah wasiat ya kan? Iya. Dibimbing lagi di sekolahannya. Enggak panjang umurnya, umur 50 tahun. Anak yatim lah kami lagi. Nah, habis itu enggak ada penerusnya lagi. Di situlah apanya? Hilanglah sekolah. Hilanglah sekolah tuh, enggak ada lagi penerus lagi. Jadi ada kubajen Pak. Jangan ini cuman ringkas tangan kan. Pernah tuan ka menjadi kadi di Sultan Bilah. Betul. Betul. Ada yang sejarahnya. Ikan di rumah, ikan abang ipang ada pula di Sika, di Ranto. Iya. Kalau tidak berjumpa di jalan pembangunan. Siapa? Umar Shah Hasibuan. Masuk ke tuan apa jalan itu pembangunan. Iya, jalan pembangunan. Dekat Gang Sadolen. Gang Sadule. Kian bawa kapin deh dari apa ini. Obat jen. Umar Shah namanya. Umar Shah. Halwiyah Madah. Bisa dijumpain. Katanya anak akan tak kemana pula Ika. Ya ada sejarahnya nih. Iya. Ada sejarahnya. Apa nih baca aja dan disalin abang ipah kita kan? Iya. Ada sejarahnya nih. Betul pas ya nih. Iya. Jadi tidak jelasnya mungsi ada sejarahnya nih. Termasuk ikut jadi, tuan ka dulu mendirikan syarikat Islam sih kah? Betul nih. Karena waktu Raja Bilah, ya kan? Raja Bilah negeri lama. Karena ada syekh di sini guru besar, sudah berapa tahun di Mekah. Ditarik raja kali ke sana mengajak ke negeri lama. Ikalah tuan syekh. Ikat tuan syekh kah. Mengajaklah di apanya lah. Di istana. Banyak di istana, banyaklah anak muridnya. Kemudian ada masalah zaman Belanda dulu kan. Bos dibawa ke Jakarta bersidang. Artinya enggak dibolehkan pada zaman dulu. Nanti. Iya. Apakan? Mengajarkan agama kah? Iya. Dihalangi Belanda. Dihalangi Belanda sehingga enggak boleh nahu sorob ilmu alat-alat bahasa Arab lah. Balagah mantik. Tidak boleh. Okeynya. Jadi aku nyata tidak ajakannya juga malam. Ya siang kata guru mana itu aja. Iya. Bersidang ini ke apa dulu? Ke Jakarta. Jadi nan jelas sejarahnya dan ada ini dabang ipah ini. Nanti jalan pembangunan kain. Iya, kayak kelas sejarah apa? Hasibuan Pak ya. Iya, apa Umar Shah Hasibuan. Nah, jalan pembangunan. Tahu lain kok bapak apa? Dekat jendar apa? Sebelum kompi kalian. Sebelum kompi lah. Barusan kompian lah. Iya. Lu dapat gang pembangunan ke belakang. Betul. Jadi kalau makam tuan ini nanti kan ada tadi kami kan dari sungai, dari pinggir sungai. Dapatlah kami tengok kuburan sebelah kiri itu. Yang itulah dia kira-kira. Iya. Tapi masuk ke dalam sedikit lagi. Iya. Ayolah kita ke sana. Ayo cepat apa kalau bawa ke kasar apa? Iya. Iya. Betung yang nampak di hulu, inilah lebah ketepian kampung yang tampak ramah dahulu, kini hanya tinggal kenangan. Boleh diceritakan? Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk menunjukkan makam ini kepada kami. Kami dari tim peneliti kemari. Terima kasih atas pelayanan Bapak sehingga kami bisa sampai kemari dan dapat mengetahui walaupun secara singkat tentang sejarah Tuan Syekh Abdul Wahab ini. Mudah-mudahan kiranya ini nanti bisa menjadi referensi kita ke depan untuk diketahui anak cucu kita bahwa rupanya dulu di zaman dahulu pernahnya rupanya ada dulu di Sungai Lungyut ini ataupun di kampung kita ini suatu ulama yang besar yang mengabdi
dan pejuang ulama yang mengabdi untuk panen ini, untuk bilah panen ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Terima kasih Pak ya. Ya, ya. Ya, sambut Bapak itu. Ya, terima kasih lah Pak ya atas kunjungan ke Bapak ke daerah kami ini ya. Mudah-mudahan ya bisa ya menjadi sejarah daerah kita ini ya. Amin. Nah, itu aja deh Pak.